masing-masing 1 M. Serahkan kameranya. Jangan sebarkan ke internet. 1 miliar? 1 miliar. Wah, banyak banget. Yuk pergi, tinggalkan kameranya. Pergi. Bu, maaf. Biasanya aku bisa terima semua ulang. Tapi ini hari negosiasi kerjasama. Kamu pemimpin grup Huo, malah bikin malu begini. Apa? Kau mau bikin grup Huo hancur? Gak begitu. Biasanya ini gak bisa dilihat dari luar. Ini ulahmu. Kamu yang sabotase kan? Aku gak sehebat itu. Tapi siapa lagi selain kamu? Entahlah. Mungkin aja semua mantanmu yang berakhir gak baik itu. Kamu cukup. Sebagai istri Darren, gagal menjaga citranya itu salahmu. Suci 3 hari 3 malam, gak boleh makan. Aku gak akan pulang. Apa maksudmu? Darren, kita cerai. Saat umur 18, aku masuk Universitas Jinbei dengan nilai tinggi kabupaten. Bu, aku masuk Universitas Jinbei. Mana? Hebat, nak. Kamu hebat banget. Bibi, kamu beruntung. Putrimu juara kabupaten. Yang pertama masuk Universitas Jinbei. Tahun itu juga, aku ketemu Darren yang balik investasi di kampus. Awal ceritanya selalu romantis. Selamat Selena, atas beasiswa mahasiswa barunya. Buketnya kok beda sendiri ya? Memberi mawar, dia mau nyatain cinta. Darren langsung jatuh cinta padaku. Setelah acara penghargaan, Ini, dia mulai intens deketin aku. kamu kan gak suka daun bawang. Kamu juga suka baca duras. Selena, cepat lihat. Selena, aku suka kamu. Maukah kamu bersamaku? Terima dia, jangan ragu, terima aja. Darren cuma main-main aja. Dia itu playboy kelamaan. Kamu jangan mimpi nikah dengan orang kaya. Darren cuma iseng aja. Semua orang merasa hubungan kami gak akan lama. Mereka yakin gadis desa yang miskin kayak aku gak pantas untuk Darren. Tapi Darren gak peduli. Dia lawan semua tekanan dan melamarku. Dia menghempas semua niat jahat yang mengganggu cinta kami. Walau apa kata orang, Selena, aku cuma mau bersamamu. Menikahlah denganku. Kamu kelindungi selamanya. Terima dia! Tunggu apa lagi? Ayo terima, jangan ragu! Jangan ragu. Aku yang umur 20-an masih polos dan suka bermimpi. Karena rayuan manis Darren, aku jatuh cinta dan membuang masa depanku. Di tahun lulus kuliah, aku pun menikah. Cium dia! Jangan malu-malu! Cium, ayo cium. Jangan malu-malu. Ayo cium! Bu, silakan masuk. Karena dia, hidup kami yang dulu susah, mendadak menjadi lebih baik. Segalanya gak perlu diminta. Ibuku dapat fasilitas medis terbaik. Proyek penelitianku yang mahal terus dapat kucuran dana. Ibu, mulai sekarang tinggal di sini ya. Selena bilang ibu kurang sehat. Aku udah dapat rumah sakit. Besok kesana cek ya. Makasih. Sudah kewajibanku. Oh iya, dana penelitianmu udah aku transfer ya. Pacaran, nikah, hamil, lahiran, semua berjalan lancar. Minum obat ya sayang. Aku gak mau. Masa gak mau? Aku akan sedih. Kalau minum obat, aku yang sedih. Oke.
Bagiku saat itu, hidup terasa sangat indah. Aku beneran dimabuk asmara. Terakhir kali kita membahas sosok ini. Cuma aku yang bisa lihat. Sosok ini nggak pernah aku sebut. Tanpa kusadari, hadiah dari takdir ada harganya masing-masing. Di hari Kiano lahir, Ratna yang gak pernah muncul masuk ke kamar rawat dan bawa pergi anakku. Udah bangun? Bu, Kiano sangat sehat. Bu, aku mau gendong dia. Kiano adalah penerus keluarga Huo. Statusnya tinggi. Dengan status dan pendidikan, kamu gak pantas mendidiknya. Pendidikannya akan ditangani tim pengasuh profesional. Untuk ketemu dia, kamu harus buat janji. Mengandung 9 bulan, melahirkan dengan susah payah. Tapi aku gak diizinin menggendongnya. Deren, tolong bicara dengan ibu. Itu anakku, aku bisa rawat sendiri. Aku gak mau tim pengasuh, aku cuma mau jadi ibu. Deren. Ibuku benar. Kamu memang gadis desa. Ibuku bilang, aku boleh bertindak sesuka hati. Tapi kalau soal anak, itu wewenang dia. Tapi kalau soal anak, itu wewenang dia. Tapi itu anakku. Aku kandung 9 bulan. Aku hampir mati saat lahiran. Aku lahirin dia susah payah. Deren, kok kalian begini padaku? Tega sekali kalian padaku. Sudahlah, sayang, sudah. Kalau kamu suka anak-anak, kita bisa punya satu lagi. Jangan hari ini. Aduh, sayang, gak apa-apa. Jangan, Nurut ya. jangan. Sudahlah, istirahatlah. Tatapan Deren seperti tamparan keras, membuyarkan semua mimpi indahku. Aku teringat penghinaan Bu Ratna. Teringat penghinaan orang selama ini. Jadi ini gadis desa istri bos Darren. Malu-maluin. Karena Darren suka dia, biarlah dia di sini. Beberapa tahun. Kisah cinta yang katanya membara ini, dari awal sampai akhir, cuma playboy yang suka seenak udel dan manja. Nasib pernah memberiku anugerah. Kini, mulai menagih imbalan. Anak ini baru permulaan. Gak apa-apa, tenanglah. Saat masa nifas, aku kena depresi pasca lahiran. Nyonya, udah malam. Cepatlah tidur. Darren belum pulang. Aku mau tunggu aja. Susi, Iya, kok dia belum pulang? Kok gak balas pesanku? Katakan, apa dia kecelakaan? aduh. Nyonya, jangan pikir macam-macam. Saat aku khawatir, mungkin dia kecelakaan. Malah dapat kabar dia selingkuh. Foto ranjangnya dengan artis muda viral di internet dalam semalam. Kamu minum. Udah pulang. Senang-senang di luar. Kalau mabuk, cepat tidur, Gi. Kamu dan Mira senang-senang tadi. Siapa kasih tahu kamu? Seluruh dunia udah tahu. Darren,
Aku depresi pasca lahiran. Kamu cuekin aku. Dan ngamar dengan artis itu. Kamu pikirin perasaanku. Kamu sudah gila! Curma servis klien! Kau percaya media? Klien. Kayak gitu kan? Kau sampai ciuman. Kau sampai ngamar. Kamu pikir aku ini bodoh? Aku korbanin semua untukmu. Sampai gak bisa ketemu anak kandungku. Tega banget sama aku. Cukup! Lihat kamu sekarang. Kayak cewek kasar. Cewek kasar. Apa katamu? Semalam bos Darren bawa artis itu ke rumah. Iya, artis itu cantik banget. Kondisi nyonya habis lahiran kalah jauh darinya. Hei, ngaco kalian. Nyonya, pergi. Kapan gadis kampung itu akan diusir? Suaminya udah selingkuh terus. Kalau jadi dia, aku pasti udah kabur. Kalau boleh milih, pasti milih artis muda yang cantik lah. Siapa yang mau sama gadis kampung? Pipi tetaplah Pipi. Mau setinggi apapun, bukan Phoenix. Aku taruhan seminggu. Aku taruhan 3 hari. 3 hari lagi, bos Darren pasti cerai. Pelakor nggak tahu malu. Kamu gak apa-apa. Selena, terlalu kamu. Gak apa-apa kan? Darren, demi pelakor ini kamu tampar aku. Yuk pergi. Baik, kamu akan menyesal. Aku gak terima semua ini. Depresi pasca lahiranku makin parah. Tenanglah. Lalu terjadi pertengkaran. Paling hebat sepanjang sejarah. Kamu! Darren, hatiku sakitnya ribuan kali ini. Selena! Selena, turunlah. Cepat turun. Darren, aku menyerah. Mimpiku sirna sudah. Jangan mendekat. Ya, aku gak gerak. Ibuku benar. Jadi istri kaya, bagai menelan ribuan jarum. Harusnya aku gak bermimpi. Jangan! Jangan! Di detik terakhir, Darren memelukku dengan cemas. Aku salah. Gemetaran minta Aku maaf. salah. Aku ikutin apa maumu. Aku gak temuin dia lagi. Kayak semua suami yang selingkuh. Dia nangis dan ngaku salah. Bilang semua ini cuma salah paham. Jangan begini. Aku takut. Sayang, maafin aku. Bilang dia cinta Aku aku. mencintaimu. Minta kesempatan sekali lagi. Sayang. Selena, maafin aku. Ya, aku janji gak akan kuulangi lagi. Aku dan Mira udah putus. Sungguh, aku cinta kamu. Selalu kamu, Selena. Aku tahu. Semua salahku. Aku cuekin kamu. Aku pun ngatain kamu. Maafin aku kali ini. Ya. Demi Keanu dan keluarga kita. Angkatlah. Gak usah. Gak penting. Angkat. Halo? Apa? Kapan kejadiannya? Aku kesana. Selena, ibumu kecelakaan. Lagi di UGD. Apa katamu? Ibumu
Dokter bilang lukanya parah. Mungkin gak selamat. Dokter, gimana? Maaf, kami sudah maksimal. Pendarahan otaknya parah, cuma bisa pertahanin sementara tanda vitalnya. Selena. Aku maafin kamu. Darren, cuma kamu yang kupunya. Karena anak, karena sisa rasa cinta yang sulit dibuang, juga karena kecelakaan ibuku. Aku gak punya rumah lagi Selena. untuk pulang. Selena! Aku membuat pilihan salah. Yang kedua dalam hidupku. Aku pilih memaafkan. Aku dan Darren pun rujuk. Lalu kami punya anak kedua, Kiana. Bu, Bawa dia pergi. tidak, jangan. Bu, kenapa? Kenapa ibu rebut Kiana dariku? Bu, ibu sudah mengambil Kiano. Darren, kerja yang baik. Anak-anak itu berisik. Kamu mana bisa fokus kerja? Kiana harus ikut ke rumahku. Darren, cepat bersuara. Kemudian, demi bisa melihat anakku, tiap subuh aku harus ke rumah utama untuk melayani. Kamu datang. Bu, selamat pagi. Aku bawain sarang walet. Pijat bahuku. Lebih kuat. Emangnya kamu belum makan? Kiana, Kiana, yuk kita main di kamar. Aku dengar kamu ke TK jemput Kiano hari ini. iya, hari ini wali murid berkumpul. Aku udah suruh sopir jemput. Tempat itu gak pantas kamu datangi. Perhatikan statusmu. Jangan bikin malu keluarga Huo. Berlututlah. Cuci kakiku. Hari ini kaki harus rendam obat. Kenapa? Gak mau? Jangan harap ketemu anak-anak lagi. Menyajikan teh, memijat bahu dan punggung, bahkan berlutut mencuci kaki Ibu Ratna, hanya agar dia berbelas kasih. Izinin aku temuin kedua anakku. Nah, bagus. Kamu sangat beruntung menjadi menantu keluarga Huo. Harus tahu diri. Abis cuci kaki hari itu, aku boleh ke kamar anak-anak setengah jam. Kiana, ini ibu datang. Bibi Chen, wanita desa bodoh ini datang lagi. Aku ogah lihat dia. Tuan muda, ini adalah ibumu. Aku gak mau dengar. Nenek bilang dia gak berguna. Ayah aja gak suka dia. Aku mau nenek. Mana nenek? Nyonya, sebaiknya Nyonya pulang. Kiana takut sama orang asing. Baik. Kiana, ntar ibu datang lagi ya. Kiana, jangan nangis. Akhirnya dia pergi juga. Walau udah berkorban, aku malah dibenci dua anak itu. Halo, Kiano. Ada apa? Aku lagi menggambar, jangan ganggu. Kiano, hari ini peringatan ayah dan ibu menikah. Mau kamu kesini makan bareng? Ibu masakin favoritmu. Aku udah makan bareng nenek. Udah ya? Halo, ada apa? Darren, hari ini peringatan kita menikah. Kamu pulang makan nggak? Aku sibuk, kamu sendiri aja. Tapi Ada apa? Udah ya.
Kak Deren, kamu nggak dicari istrimu? Cuekin aja dia. Saat aku paling butuh dukungan dan bantuan, Darren malah bersama wanita lain. Dia ini nggak berguna. Ayah aja gak suka dia. Kamu sangat beruntung menjadi menantu keluarga Huo. Maaf, kami sudah usaha maksimal. Nyonya? Nyonya di dalam ya? Nyonya? Nyonya di dalam gak? Nyonya? Nyonya! Nyonya! Apa yang terjadi? Nyonya! Nyonya! Halo? Bos Darren! Bos Darren, cepatlah pulang! Nyonya kecelakaan! Dia pendarahan hebat! Apa? Aku akan pulang. Susi, aku lelah banget. Nyonya! Saat itu aku ingin tidur selamanya. Rasanya tenang. Aku diselamatkan Susi. Dia menelpon Darren. Tapi Darren baru pulang besoknya. Kamu ini mau mati kan? Kok semalaman masih tetap di rumah keluarga Huo? Tuan, kenapa marahin Nyonya lagi? Nyonya hampir... Keluar! Selena, selain mengancam bunuh diri, kamu bisa apa lagi? Kamu kayak begini. Kiano pun ogah ketemu kamu. Darren, aku benci kamu. Benci aku? Kamu tetap harus tahan. Kamu lupa, ibumu masih hidup nama 20 juta sehari. Kedua anakmu, marga Huo. Kalau mau mati, menjauhlah. Jangan di rumah ini. Omongan Darren memicu emosiku. Aku yang baru aja tenang, kembali meledak. Kaki kiri patah, luka memar jaringan lunak, gegar otak, perlu rawat inap minimal sebulan. Kamu tahu berapa banyak wartawan yang datang? Kamu bikin malu keluarga Huo. Dengar ya Selena. Kalau berani ulangi hal memalukan ini... Hah? Ada apa ini? Ya ampun, malang sekali. Darahnya banyak sekali. Ibu, Sudah lihat jelas. Kalau bikin malu keluarga Huo lagi, aku bikin ibumu mati sepertimu. saat itu aku baru sadar. Ternyata kematian juga sebuah kemewahan. Menyaksikan Darren gonta-ganti pasangan terus. Melihat mereka memakai ibuku mengancam hidupku. Ternyata sepatu kaca Cinderella, harganya selangit, juga belenggu yang berbahaya. Mulai hari ini, kamu harus tetap hidup. Jadilah nyonya yang baik. Kalau berani berulah lagi, aku cabut selang napas ibumu. Kamu paham? Jawab! Paham. Cinderella naik kasta dalam semalam menjadi istri Darren. Tapi sang pangeran asyik bermain cinta. Di luar sana, dia selamatin satu demi satu gadis miskin yang cantik. Hingga suatu hari Darren bermain api. Lihat kelakuanmu! Sebagai nyonya keluarga Huo, hati suami pun gak bisa kamu jaga. Apa gunanya kamu? Vania, wanita penghibur yang udah cerai 3 kali, malah mengandung anak keluarga Huo. Kamu tahu apa omongan orang di luar sana? Ibu, aku... Diam! Cepat beresin masalah ini! Usir pelacur itu dari kota Jing dan suruh aborsi. Kalau tidak, aku langsung hentikan pengobatan ibu. Dan seumur hidupmu, jangan harap ketemu Kiano dan Kiana lagi. Jangan ibu. Aku mohon, jangan begini padaku. Jadi cepat beresin! Singkirin wanita itu. Ini kegunaan terakhirmu sebagai istri Darren. Setelah pernikahan hancur,
Satu-satunya tumpuanku adalah ikatan keluarga yang tersisa. Aku gak boleh kehilangan ibuku. Akhirnya aku menemui Vania. Di luar dugaan, dia beda dari wanita lainnya yang sombong. Dia lembut dan sopan. Nyonya Huo, halo. Duduklah. Nyonya, maafkan aku. Aku bukan mau merusak rumah tangga kalian. Aku cuman terlalu cinta Darren. Anak ini nggak direncanain. Tapi kalau Anda nggak suka, aku akan gugurin. Demi kepentingan Darren, aku rela pergi aja. 5 miliar untuk aborsi. Dan pergi. Jangan pernah muncul lagi. Baik, Nyonya. Malam itu, Darren yang udah lama gak pulang, Darren, membuka pintu kamarku. Darren, mau apa kamu? Kamu, Dia mendorongku ke tempat tidur. Dan sangat kasar. Sebulan penuh, aku gak boleh turun dari ranjang. Aku pun hamil anak ketiga. Aku diberi hadiah karena selesain masalah Darren. Dan karena Darren betah di rumah. Untuk pertama kalinya, Ratna izinin aku merawat anakku ini. kerjamu bagus. Akhirnya wanita itu pergi. Karena kamu udah hamil, jaga diri kamu baik-baik. Anak ini boleh kamu asuh. Soal tim medis udah aku atur semua. Mereka akan berusaha obatin ibumu. Asal kamu nurut dan gak berulah lagi. Kami akan baik padamu. Makasih, Bu. Tapi ingat satu hal. Tugasmu membuat Darren betah di rumah. Kalau terulang lagi, rasain kamu. Ibuku mulai pulih. Dirawat oleh tim medis khusus keluarga Huo. Aku sangat senang. Kupikir penderitaan udah usai. Kamu pulang. Hari ini aku udah USG. Kata dokter bayinya sehat. Bayi perempuan. Oh ya? Saat aku hamil 8 bulan, Darren mendorongku jatuh dari tangga. Anakku, anakku. Darren, selamatkan dia. Aku mohon, selamatkan dia. Aku mohon, ini anak kita. Kamu usir Vania dan bunuh anak Vania. Waktu itu, kamu terpikir hari ini, apa kepikir sakitnya dia? Kamu utang nyawa sama Vania. Ini karmamu. Jangan pergi, jangan pergi. Anakku, di mana anakku? Anakku! Dokter, mana anakku? Nyonya udah siuman. Maaf, bayimu gak selamat. Kamu pendarahan hebat. Kami operasi darurat. Rahimmu pun terluka. Anakku. Anakku. Udah 8 bulan. Udah bisa nendang. Kenapa dia tiba-tiba tiada? Nyonya, jangan bergerak. Kamu baru operasi. Aku mau melihatnya. Aku mau lihat dia. Aku mohon. Aku mau lihat. Sekali saja. Dia mirip aku nggak? Kalian kasih pakai baju. Kamar itu dingin. Dia kedinginan. Bayimu perempuan. Sangat cantik. Dia prematur dan kebentur keras.
jadi nggak bertahan. Kamu sudah mengurusnya. Istirahatlah. Sayang, maaf. Ibu nggak bisa melindungimu. Darren sendiri membunuh anakku. Tapi musibah datang beruntun. Dokter yang tangani ibuku menemuiku. Ibumu kemarin sadar sebentar, tapi entah gimana dia dengar kamu keguguran. Dia emosional, jadi pendarahan otak lagi. Kondisinya memburuk drastis. Dokter, ibuku. Gimana ibuku sekarang? Harus cepat operasi, atau nggak bisa lewat malam ini. Ya operasi aja. Perlu biaya 200 juta. Jangankan 200 juta, 10 miliar, 100 miliar pun harus operasi. Bagian keuangan grup Huo kasih tahu kami, rekening medis ibumu saldonya nggak cukup. 200 juta, itu aja nggak ada. Grup Huo nggak kirim uang. Bagian keuangan bilang perlu tanda tanganmu, tapi rekening itu memang kosong. Aku mengerti. 200 juta, itu uang sekali makan keluarga Huo. Tapi Darren nggak mau setor itu ke rekening bank untuk selamatin ibuku. Ada apa? Ada apa, Darren? Darren, tolong ibuku. Dia perlu 200 juta untuk operasi. Kasih aku uangnya. Aku bersedia lakukan apa aja untukmu. Selena, jangan kepedean. Darren, itu ibuku. Dia hampir mati. Cukup, ibumu mati pun bukan urusanku. Fanny lagi galau, aku harus bareng dia. Ini nyawa manusia. 200 juta bagimu cuma uang receh. Selena, jaga sikapmu. Uangku terserah mau aku kasih siapa. Soal ibumu, kamu beresin sendiri. Kak Darren, siapa itu berisik Biasa, banget? orang gila. Sayang, ayo lanjut. Pokoknya, ibuku harus selamat. Bos, semua ini laku berapa? Aku perlu 200 juta bisa? Maaf Nyonya, hak milik tas ini bukan atas namamu. Kami harus lapor bos Darren. Apa? Semua aset keluarga Huo bukan atas namaku. Tas dan perhiasan bermerek terlihat mewah saat aku pakai. Tapi aku nggak punya hak milik. Pasti baik-baik aja. Dokter, gimana ibuku? Maaf, kami udah usaha maksimal. Pendarahannya parah. Belum operasi udah. Nyonya, aku turut berduka. Ibumu sangat tenang saat pergi. 200 juta bagi Darren cuma uang sekali makan. Tapi bagiku itu adalah harapan terakhirku. Tenang? Mana mungkin dia tenang? Dia kehilangan cucunya. Putrinya diinjek-injek di keluarga Huo. Mana mungkin dia tenang? Tunggu sebentar. Ibu, maafkan aku. Putrimu gak berguna. Gak punya uang selamatin ibu. Maafkan aku. Nyonya Huo, tanda tangan untuk kremasi. Ya. Nyonya, mau kotak abu yang mana?
Kotak abu paling murah 800.000. Perlu dibantu? Aku turut menyesal soal ibumu. Ini 2 miliar. Anggap aja kompensasi. Aku kabarin ntar setelah putusin. Ya, Bagi dia, kirim 2 miliar semua masalah pun beres. Dia ganti rugi aku 10 kali lipat. Jadi aku harus merasa puas. Inilah cinta penuh kesombongan dari Darren. Dia pikir aku harus berterima kasih. Tapi gak terpikir olehnya. Anakku telah tiada. Ibuku sudah meninggal. Gak ada lagi ikatan keluarga. Aku bebas. Darren, kita cerai. Darren, teken surat cerai ini. Cerai? Kamu rela meninggalkanku? Tanpa aku, kamu gembel. Kamu bukan siapa-siapa. Benar saja, dia tetap sama. Menganggapku Cinderella melarat yang gak mungkin membuang sepatu kaca berharga. Dia menatapku dengan rendah. Saat aku minta cerai kedua kalinya, dia merasa kesal. Sudahlah, cukup. Aku kan selalu pulang ke rumah. Sudah ya. Sayang, 2 hari lagi kita liburan ke Sanya. Saat ketiga kalinya, Darren malu dan marah dan merobek surat cerai. Kamu mau sampai kapan? Kemudian, agar aku gak minta cerai lagi, Bu Ratna menyuruhku rayain ulang tahun Kiano. Nyonya, dia sangat sedih karena kematian ibunya. Sebenarnya, kecelakaan ibunya itu aku yang rencanain. Tapi nggak nyangka ya, sopir itu kelewat batas. Langsung membuat ibunya masuk UGD. Siapa di luar? Siapa di luar? Ibu, aku datang. Mau apa kesini? Kan ibu suruh aku rayain ulang tahun Kiano Sabtu depan. Ini acaranya. Lihatlah. Bagus juga. Kiano pasti suka. Lagi pula hari itu pasti banyak mitra bisnis yang datang. Buatlah pesta yang meriah. Jangan bikin malu keluarga Huo. Baik, Bu. Satu lagi, Darren sibuk kerja akhir-akhir ini. Kamu jangan berulah dan mengganggunya. Pesta ulang tahun ini, kamu urus sendiri. Baik, Ibu. Bu Ratna, apa Selena tadi dengar? Gak mungkin. Dia gak bisa sembunyiin rahasia. Kalau tahu dia pasti ngamuk padaku. Benar. Gak mungkin sikapnya tenang. Mereka merebut anakku, mencelakai ibuku. Semua ini cara mereka mengendalikanku. Ibu, anakku, bersabarlah. Aku akan buat mereka bayar harganya. Kalau nggak periksa CCTV, aku nggak tahu Darren suka gonta-ganti pasangan. Bersenang-senang di ruang kaca ini. Sayang, kamu tahu rahasia ruangan ini? Rahasia apa? Kaca di ruangan ini bisa melihat semua yang di luar. Tapi dari luar, ini cuma tembok biasa. Oh ya? Kalau begitu... Nanti kita di sini aja. Sambil lihat orang lalu lalang. Lebih seru, bukan? Kamu nakal. Jangan takut. Dia nggak lihat.
Darren, karena kamu suka sensasi, aku akan kasih. Sambutlah kado besarku. Nyonya, rumah kaca sudah direnovasi sesuai pesanan. Makasih, aku akan transfer uangnya ke rekeningmu. Nyonya Huo, mau ketemu saya? Pak Budi, duduklah. Pak Budi adalah suami Vania. Setelah Vania menerima uangku, dia menghilang 8 bulan, lalu nikah dengan Pak Budi. Pak Budi sangat cinta istrinya, tapi karena sudah tua, harga dirinya sangat tinggi. Dia pun salah satu investor grup Huo. Boleh tahu ada urusan apa? Saya mau kasih undangan ini atas permintaan Darren. Sabtu depan, Keanu putra saya ulang tahun. Darren berpesan khusus mengundang bapak dan istri datang bersama. Ulang tahun Keanu. Oh, saya ingat anak itu. Darren bilang bapak mitra bisnis paling penting baginya. Harap bapak dan istri bisa hadir. Baik, saya pasti hadir. Darren pun bilang dia siapin sebuah kado spesial yang Anda pasti suka. Saya menantikannya. Darren, kamu suka sensasi kan? Besok aku kasih kamu kejutan sensasional. Silakan masuk. Banyak media yang datang. Ini hari penting keluarga Huo. Jaga sikapmu dan jangan bikin malu. Ibu tenanglah, semua sudah kuatur. Biar aku temenin Keanu. Ibu istirahat. Nenek, aku nggak mau bareng dia. Baik, ya sudah. Hari ini Keanu bintang utamanya. Semua sesuai maumu. Ayo, main ke sana sama nenek. Ayo Kiana. Pelan-pelan sayang. Main di sana. Anak-anak sering sama neneknya, wajar gak dekat denganmu. Tapi pesta hari ini bagus juga. Nanti biar mereka bersamamu sebulan. Nggak usah, aku nggak peduli lagi. Pak Budi, Nyonya. Nyonya Huo cantik hari ini. Sebaliknya, Nyonya yang sangat memukau. Permisi sebentar. Ayo, Darren, kita foto di sana. Ayo. Makasih semua. Sudah merayakan ulang tahun putraku. Selamat menikmati. Selamat datang. Selamat ulang tahun, Keanu. Sesuai dugaan. Bener-bener gak sabaran. Sayang, ada apa? Ada urusan mendesak. Ada yang harus kuurus. Kamu urus ini. Mendesak ya? Kuenya belum dipotong. Aku segera balik. Sayang, Ya? aku ke toilet sebentar. Ya. Akan ada tontonan seru. Hari ini banyak orang di luar. Mungkin kurang pantas ya. Banyak orang di luar. Lebih seru kan? Tenanglah. Mereka nggak bisa lihat. Ini lukisan Keanu, juara pertama lomba lukis anak-anak kota ini. Keanu hebat sekali, beneran jenius. Iya, lukisannya keren. Nyonya Huo sungguh sangat perhatian. Pesta ulang tahun tuan muda ini dibikin sangat hangat dan megah. Sudah kewajibanku, tentu harus diatur sendiri. Biar semua orang melihat serunya pasangan selingkuh itu. Karena aku tahu mereka suka selingkuh di ruangan ini. Makanya aku sengaja adain pesta di sini. Kulihat
Tamunya semua orang terpandang di kota Jiang. Banyak juga wartawan dan media. Bu Ratna dan Bos Darren pasti sangat senang. Sudah seharusnya, sudah punya 2 anak, masih cantik dan kompeten. Iya. Bos Darren, beruntung sekali menikahimu. Sudah kewajibanku. Siapa itu? Bukankah itu artis baru, Mira? Kok dia datang orangnya? Dia kan selingkuhan Bos Darren. Mau apa dia kemari? Beruntung atau sial, harus tanya sama Bos Darren. Aku dengar Nyonya Huo sejak menikah gak menurus anak maupun rumah. Selain mengamuk dan ribut sama bos Huo, gak ada gunanya. Mira, seingatku dalam daftar undangan gak ada namamu. Aku dan Bos Darren saling kenal. Wajar kan aku hadiri pesta ulang tahun anaknya? Undangan ini, Bos Darren sendiri yang kasih aku. Nyonya Huo, benar apa kata Nona Mira? Sejak anak itu lahir, Anda nggak pernah mengurusnya. Benar. Jadi gak diurusin? Tega sekali ibu ini. Gak nyangka ya, Nyonya Huo seperti itu. Tampak lembut di luar, ternyata menelantarkan anak. Ini berita besar. Masih berani adakan pesta? Kayak ibu yang baik aja. Nyonya Huo, apa penjelasanmu? Aku nggak ada penjelasan. Karena anakku sejak lahir sudah diambil paksa mertuaku. Hah? Selena, kamu... Selena, kamu bilang apa? Kamu udah gila. Aku udah bilang, pesta hari ini sangat penting. Jangan bikin masalah. Tentu aku tahu. Tapi pesta ini telah dirusak seseorang. Putra kesayanganmu. Membawa semua wanita simpanannya datang mengacaukan acara. Ini salahku? Apa hari ini Selena salah minum obat? Kok tatapannya sangat tajam? Selena, itu karena kamu gak becus. Makanya Darren tergoda banyak wanita. Kamu lalai sebagai menantu keluarga Huo. Bu Ratna, benar apa kata Selena? Anda rebut anak-anaknya. Mana mungkin dia merasa anak-anak berisik dan gak mau asuh mereka. Selena, hidupmu senang sekarang berkat keluarga Huo juga. Kamu sama sekali gak tahu bersyukur. Malah bikin ribut di acara ini. Sejak Kiano dan Kiana lahir, kamu gak pernah asuh mereka. Kupikir kamu tulus rayain ulang tahun anakmu. Gak kusangka hari ini di depan banyak orang kamu permalukan aku yang udah tua. Sia-sia aku asuh anak-anakmu selama ini. Kok Nyonya Huo seperti itu ya? Sudah gak tahu sopan santun, telantarin anak kandung pula. Gak punya hati. Ini hanya sepihak dari kamu saja. Bagaimana kenyataannya? Di rumah ini banyak yang jadi saksinya. Kiano dan Kiana lahir dari rahimku. Dan aku hampir mati saat lahiran. Bu, ibu mencapku sangat kejam. Ibu gak punya nurani. Aku yakin Nyonya Huo nggak seperti itu. Di dunia ini, semua ibu pasti sayang anaknya. Bu Ratna, keluarga Huo jahat sama menantu. Kalau nggak cabut fitnah ini, maka keluarga Zhou akan memutuskan kerjasama dengan kalian. Aduh, Pak Budi, aku nggak mungkin bohong untuk hal ini. Kalau nggak percaya, tanya aja anak-anak. Anak kecil nggak mungkin berbohong. Wanita kampungan, jangan ngatain nenekku. Pak Budi, udah lihat sendiri kan? Cucuku pun memihakku. Keluarga Huo jujur dan adil. Keluarga kita jangan sampai membatalkan kontrak. Nyonya Huo, kok kamu seperti ini sama anakmu? Anak diasuh siapa? Pasti memihak siapa? Anak-anak memang polos, tapi tetap bisa menilai. Semuanya, lihatlah lukisan ini. Kalian tahu apa isi lukisan ini? Lukisan ini adalah foto keluarga Kiano. Di sini ada nenek, ada ayah, ada adik perempuan, ada pengasuh, ada pembantu. Tapi tidak ada kamu. Di hati anak-anak, kamu lebih rendah dari pembantu. Memang benar gak ada ibunya. Selena, aku ingetin ya, sebelum masalah ini membesar, cepat minta maaf sama Bu Ratna dan Bos Darren. Ya, ayo minta maaf pada keluarga Huo di depan wartawan. Atau 4 keluarga besar kota Jing akan mengusirmu dari keluarga Huo. Minta maaf, harus minta maaf. Cepat minta maaf. Kacau ini, cepat minta maaf. Minta maaf, tunggu apa lagi? Sekarang Kalian juga. gak penasaran kok gak ada aku di lukisan? Kenapa?
Pasti karena kamu telantarin anakmu. Nyonya Huo, ayo jelaskan. Baik, sekarang aku jelaskan. Kenapa di lukisan ini nggak ada aku? Gila, ini kan Bos Darren dan istri Pak Budi. Kok mereka bersama? Darren berani mesum di pesta ulang tahun anaknya. Beneran gak tahu malu. Cepat, foto lagi yang banyak. Jangan foto! Hei, hentikan! Jangan foto lagi! Jalan! Selingkuh di depan umum! Darren! Mulai sekarang, kerjasama keluarga Zhou dan keluarga Huo batal semua! Jangan sampai aku melihat Darren. Atau setiap melihatnya akan kuhajar! Pak Budi, dengar dulu. Ini nggak kayak yang terlihat. Pergi! Pak Budi! Ada kejadian separah ini? Kok nggak bawa tuan muda pergi? Apa kalian digaji jadi pajangan? Jangan foto lagi! Turunkan! Turunkan kamera! Jangan foto! Saat aku cerai dengan Darren, kami berdua sangat tenang. Udah yakin? Mantap cerai. Aku mantap. Kamu minta apa? Mobil, rumah, tabungan, dan 50% saham. Kalau anak? Kamu gak mau 2 anak itu. Kamu kan paling sayang anak. Mau buang Kiano dan Kiana. Iya. Darren, mulai sekarang selain uang, apa yang berkaitan denganmu? Aku gak mau lagi. Kali ini, kamu beneran mau ninggalin aku? Ya udah, kalau itu mau. Saham ini tetap milikku. Tapi kamu ibu mereka. Kalau ada perlu, hubungi aku aja. Darren, seumur hidupku walaupun mati, aku ogah ketemu kamu lagi. Terjerat 10 tahun. Kisah cinta romantis pangeran dan Cinderella. Akhirnya, tetap gak sempurna. Tapi udah bisa diduga. Kamu bikin ulah besar karena mau cerai dariku. Bisa dibilang begitu. Hebat sekali taktik tarik ulurmu. Oke, aku ikutin maumu. Ntar kamu pasti mau mohon balik. Oke? Aku setuju. Setelah kejadian ini, Darren akhirnya mau menceraikanku. Tapi setelah balas dendam, aku malah gak merasa puas. Dibanding yang hilang dariku, hukuman yang diterima Darren terlalu ringan. Semua sudah beres. Aduh, Bos Darren ini, Nyonya udah minta cerai berkali-kali, tapi nggak dikabulin. Nggak nyangka kali ini dia...
Rumah ini kujual. Pemilik baru setuju kamu tetap kerja di sini. Susi, di rumah ini kamu paling baik padaku. Semoga selalu damai, bahagia. Aku pergi. Akhirnya aku tinggalin penjaraku selama 10 tahun. Selena, jangan pergi. Selena! Jangan pergi! Hah? Selena! 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 Ada apa? Kamu mimpi buruk atau nggak enak badan? Kenapa? Hatiku sangat gelisah. Aku mau pulang bentar. Ada urusan. Kamu istirahatlah. Aku mohon padamu, jangan pergi ya. Aku takut sendirian. Lepasin! Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Baru aja cerai udah cuekin aku. Mau bikin aku marah. Verifikasi gagal. Kok pinnya salah? Selena, kamu sengaja ya sampai ganti pin? Selena! Selena! Besok kamu ulang tahun, aku mau bicara. Selena, kamu di rumah? Udah jelas. Walau kita cerai, kamu itu ibu Keanu dan Kiana. Besok kita ke rumah lama. Buka pintunya. Benar saja, dia luluh kalau soal anak. Aku tahu kamu nggak... Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Kok kamu di rumahku? Mana Selena? Kamu siapa? Kok datang tengah malam? Hebat kamu, Selena. Baru cerai dariku, udah gaet pria lain. Minggir! Kamu Selena! Kamu gila ya? Aku udah beli rumah ini. Kamu masuk tanpa izin. Ini melanggar hukum. Ntar aku lapor polisi loh. Tenang sayang. Dijual? Kamu bilang Selena jual rumah ini. Ini rumah pernikahan aku dan Selena. Dia desain dan supervisi sendiri. Pilih bahan hingga dekorasi, dicurahin segenap hati. Dia juga bilang, Ini tempat terindah yang pernah kulihat. Dan cuma milik kita berdua. Rumah yang paling hangat. rumah ini sangat penting bagi Selena. Mana mungkin dia menjualnya? Kalian pasti aktor yang dibayar dia, kan? Dia mau main tarik ulur lagi. Pasti begitu. Ada apa ini? Bos Darren? Susi, kamu di sini? Sudah kuduga, dia gak mungkin jual rumah ini. Suruh dia keluar. Bos Darren, setelah cerai dari Anda, Nyonya udah jual rumah ini. Cerai apa? Aku cuma bercanda. Suruh dia keluar. Tapi Bos Darren, Nyonya benar-benar udah pergi. Oke. Terusin aja sandiwara kalian. Dia gak akan kuat ninggalin aku. Kamu! Selena! 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 Kapan pria ini berhenti? Kok datang tiap hari? Aku hadepin. Begini Tuan, kalau Anda terus mengganggu, aku lapor polisi. Selena! 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 Bos Darren, Susi! Kamu! Selena!
Sembunyi di mana? Sebaiknya Anda pergi aja. Nyonya beneran udah pergi. Susi, aku tahu Selena kesel sama aku karena 2 anak kami kan. Besok, aku bawa dia temuin anak kami. Aku gak akan ungkit masa lalu, asal dia kembali padaku. Panggil dia keluar. Susi, selama ini Selena sering minta cerai. Kali ini aku memang tekan surat cerai. Tapi aku tahu, itu cuma taktik tarik ulurnya. Dia lama nempel pada keluarga Huo. Dia gak mampu hidup mandiri lagi. Dia gak bisa tanpaku. Dan keluarga Huo. Apalagi 2 anak itu. Selena! Selena! Keluarlah! Dengarkan aku dulu. Nyonya benar-benar udah pergi. Nyonya bilang gak mau lagi ketemu Anda dan anak-anak. Gak mau ketemu. Dia boleh marah padaku. Masa tega ninggalin anaknya? Tahun lalu Kiano sakit. Katanya gak ketolong lagi. Selena yang menjaganya di rumah sakit. Gak tidur berhari-hari. Dia bersujud dan gak putus berdoa. Mohon lindungi dia. Lindungi Kianoku agar selamat. Ambillah 10 tahun umurku untuk gantinya. Kakinya sampai sakit kronis. Saat lahirin Kiana, Selena pendarahan hebat. Hampir gak selamat. Begitu dia siuman. Bukannya takut, dia malah tanyain anaknya. Bayiku selamat. Tenanglah, semuanya baik. Bos Darren, jadi Anda tahu pengorbanan Nyonya demi anak-anak. Tapi kalian tetap aja kejam. Dia nggak boleh asuh anak-anaknya. Pantesan aja, wajahmu nggak asing. Kamu kan bos Darren yang tidur dengan selingkuhan di ulang tahun anaknya. Ini pantas untukmu. Semua orang tahu, Tuan Muda Darren itu playboy. Gadis kelas atas nggak suka kamu. Gadis kelas bawah nggak sepadan untuk keluarga Huo. Jadi, Bu Ratna hati-hati memilih. Dipilihlah Selena. Yang lugu tapi terpelajar. Hati-hati dipilih. Aku dan Selena saling mencintai. Tapi kok kamu selingkuh? Kejadian itu sudah tersebar di kalangan kami. Kamu kan incer gadis itu. Mudah ditipu. Hanya dirayu sedikit, dia akan langsung mabuk kepayang. Sayang sekali, gadis sebaik itu nggak kalian hargai. Keluargamu malah menyiksanya. Sampai dia memilih tinggalin kalian dan menjual rumahnya. Cukup! Apa? Omonganku salah. Memang benar. Selama ini, aku nggak menghargai semua kebaikan Selena. Dan saat dia memerlukanku, aku malah cuekin dia. Sekarang menyesal ya? Sayangnya semua ini udah telat. Jangan gerak! Ayah, kenapa? Darren, tengah malam gini kamu gila ya? Anak-anak jadi takut. Aku mau bawa mereka ketemu Selena. Dia ibu kandung mereka. Mestinya dia yang asuh. Sini Kiana, pakai bajumu. Sudah, hentikan. Hentikan. Selena nggak pantas asuh mereka. Pergilah. Kasih tahu Selena. Beberapa hari ini jangan jemput anak-anak. Dia harus ingat statusnya. Ternyata mendengar semua ini sangat menyakitkan. 10 tahun ini, bagaimana Selena bisa bertahan? Hinaan ibu mertua, sikap dengan anak-anak, ejekan orang sekitar, membebani Selena. Dia menanggung beban berat. Kamu nggak dengar omonganku? Selena nggak akan kembali. Kami sudah bercerai. Apa? Dia rela melepas kekayaan keluarga Huo? Rela ninggalin 2 anak kandungnya? Hati wanita ini sungguh sangat kejam. Gadis keluarga miskin ini benar-benar licik. Entah apalagi rencananya untuk tarik ulur. Cuekin aja dia, blokir kartunya. Setelah menderita di luar, dia pasti kembali. Benarkah begitu? Tapi aku merasa tanpa disadari,
semuanya telah berubah. Selena, aku udah beli kembali rumah kita. Dekorasinya persis kayak dulu. Cepatlah kembali. Selena, sudah berhari-hari. Kok kamu belum kembali? Aku harus gimana agar kamu kembali? Bos Darren, ini semua barang peninggalan Nyonya. Lihatlah. Ini diarinya. Ini hari pertama aku nikah dengan Darren. Kami pindah ke rumah baru yang aku desain. 4 tahun pacaran, akhirnya kami bersatu. Aku akan membina keluarga kecil kami. Selamanya mendampingi Darren. Aku yakin hidup kami pasti bahagia. Di tahun kedua pernikahan, aku melahirkan seorang putra, tapi hakku mengasuh anak dirampas. Bahkan menggendongnya aja, aku nggak bisa. Bu, aku mau gendong anakku. Kiano penerus keluarga Huo. Statusnya tinggi. Dengan status dan pendidikanmu, kamu gak pantas mendidiknya. Bu! Aku depresi pasca lahiran, tapi aku nggak nyangka Darren malah selingkuh. Begini cara servis klien. Harus berciuman ya. Harus sampai ngamar. Kamu pikir aku ini bodoh? Kecelakaan ibu. Maaf, kami udah usaha maksimal. Bahkan anakku membenciku. Aku gak mau dengar. Nenek bilang dia gak berguna. Ayah pun gak suka dia. Setiap hari terasa berat. Aku menderita. Menyesalkan. Aku udah histeris ribut dengan Darren, tapi dia cuekin aku. Dan terus main perempuan. Sebaiknya aku mati aja. Maafin aku gak nyangka. Kamu sangat menderita. Cuma kamu yang tulus padaku. Aku salah. Selena, aku salah. Aku bersumpah akan menemukanmu. Aku akan lebih sayang kamu. Aku pasti lebih sayang kamu. 3 hari kemudian, aku pindah ke apartemen luar kota, jauh dari rumah Huo.
Dulu, aku mahasiswi berprestasi. Tiap tahun juara 1. Di tahun kelulusan, Profesor Lestari yang sayang aku suruh aku lanjut S2 ke luar negeri. Tapi karena menikah, aku menolaknya. Profesor Lestari, aku akan menikah. Semoga ibu bisa hadiri pernikahanku. Selena, kamu mahasiswi berprestasi kedokteran. Sebenarnya, kami mau membantumu studi ke luar negeri, tapi ini pilihanmu. Yang penting kamu bahagia. Terima kasih, Profesor. Profesor Lestari, aku menyesal. Andai waktu itu, aku studi ke luar negeri dan gak nyerah begitu aja. Masa depanku pasti lebih cemerlang. Halo, Profesor Lestari. Ini Selena. Selena, lihatlah. Ini semua materi yang ibu siapkan untukmu. Pelajarilah. Kalau nilaimu lulus, kamu bisa studi ke luar negeri. Apa? Aku masih ada kesempatan. Selama 10 tahun, aku cuma merawat ibu mertua, suami, dan anak-anak. Aku udah ketinggalan banyak hal. Masalahmu, ibu sudah dengar sedikit. Selena, wanita harus memegang nasib dan masa depan di tangan sendiri. Dulu kamu mahasiswi terbaik di fakultas ini. Apapun hasilnya, cobalah dulu. Ibu percaya kamu. I race for your love, I freeze for your pulse. If you want me to, like we used to do. I'll pace through the floor. I open the door, knowing you were there, like we used to do. Akhirnya, aku masuk ke kedokteran luar negeri impianku. Halo, Profesor Lestari, aku diterima. Selamat ya, Selena. Ibu yakin kamu bisa. 4 tahun kemudian aku lulus. Berkat teknik klinisku, aku menjadi ahli bedah ternama di dalam dan luar negeri. Dokter Selena, Profesor Lestari! lihatlah. Inilah tempat kamu bekerja nanti. Terima kasih, Profesor. Siapin pekerjaan. Kamu sekarang ahli bedah yang hebat. Kamu diperebutkan. Andai ibumu melihat prestasimu sekarang, dia pasti bangga. Andai dulu aku punya keahlian ini, ibuku pasti selamat. Selama ini, Darren terus mencarimu. Dia sampai datang ke kampus. Tapi kami gak kasih tahu dia kamu di mana. Keluarga Huo kini hancur. Kalau mereka tahu prestasimu saat ini, pasti menyesal. Sudahlah. Bagus. Kamu bekerjalah. Ntar makan bareng ya. Permisi. Selanjutnya, Gak nyangka baru pulang aku langsung ketemu mereka. Anaknya kenapa? Bu dokter, kepalaku sakit. Suaranya gak asing. Kenapa bisa sakit? Dia di sekolah berkelahi. Kepalanya terbentur.
Gumpalan darah. Dokter lain bilang gak bisa dioperasi. Hanya Anda yang bisa. Darren, begini caramu merawat anak kita. Kamu ayah yang baik. Kondisinya parah, jangan ditunda lagi. Cuman operasi kecil. Jadwalkan malam ini. Baik, Dokter Selena. Dokter Selena? Apa dia? Kamu... Suster, bagaimana? Operasinya sukses. Kiano, sakit gak? Enggak, Bu Dokter sangat lembut. Terima kasih, dokter. Biarkan dia istirahat. Lain kali hati-hati. Jangan kebentur lagi. Ayah. Bu Dokter itu mirip banget sama Ibu. Iya. Rasanya begitu. Ibu, Aku kaget. Anak-anak mau ikut kemari. Karena dulu, aku cuma mau ajak mereka pergi ke taman hiburan. Tapi selalu ditolak mentah-mentah. Ibu, aku dan Ayah tahu kami salah. Pulanglah bersama kami. Aku akan jadi anak baik. Aku gak mau ganggu jam kerjamu. Jadi aku datang sekarang. Kiano pulih dengan baik. Dia mau ketemu. Ibu, makasih udah selamatin aku. Aku mau istirahat. Aku tahu, kamu masih marah pada aku karena Vania. Aku udah putus dengan semua wanita itu. Ibuku tahun lalu kena kanker. Sudah meninggal. Nanti kamu bisa rawat 2 anak ini. Kita sekeluarga bisa bersama. Gak ada lagi yang pisahin kita. Darren, kamu tahu ini hari apa? Aku lupa. Ini peringatan kematian anak ketiga kita. Anakku. Kalau waktu itu aku lahirin dia, sekarang umurnya 4 tahun. Dulu dia hampir lahir ke dunia. Kasihan. Padahal hampir lahir. Dan besok peringatan kematian ibuku. Dulu aku memohon kepadamu, tapi kamu membabi buta mencintai Vania dan mau membalasku. Sekarang kamu gampang banget bilang udah putus dengannya. Dan aku harus balik padamu. Mencintai atau enggak, semua tergantung niat. Sungguh ironis. Selena, aku salah padamu. Aku entah harus gimana kamu baru maafin. Ini aku berlutut. Aku terus mencarimu selama ini. Aku kangen banget kamu. Apa gunanya berlutut? Emangnya ibuku bisa hidup kembali? Emangnya anak ketigaku bisa hidup kembali? Aku tahu kamu benci aku. Karena ibumu meninggal. Tapi kita bisa punya anak lagi kan? Aku janji. Akan menebusnya di sisa hidupku. 2 nyawa manusia. Gimana ditebus? Darren, kamu ini munafik. Penakut dan egois. Kamu gak cinta aku atau Vania, bahkan anakmu sendiri. Kamu ini cuma seorang playboy manja. Sekarang, bawa anakmu pergi sana. Aku katakan sekali lagi, aku gak akan balik padamu. Mulai sekarang, aku gak mau lihat kamu lagi. Apalagi membencimu. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku gak akan pernah kembali. Kisah Cinderella dan pangeran udah lama berakhir. Masa depan ada di tanganku. Membangun duniaku sendiri.